Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah, karena di malam ini saya diizinkan untuk mengijazahkan keilmuan cara membuat uang isim yang khodamusnya Syekh Malik Kandias. Sebelumnya saya buka sejarah dulu. Syekh Malik Kandias ini saya buka tentang khadam Syekh Malik Kandias. Uang isim ini kunci di induknya adalah ayat kursi. Nah, jadi manfaat dan faedah uang isim ini apa? Yaitu buat kerezekian dan buat kekayaan. Ayat kursi ini yang menghuni khadamnya bernama Syekh Malik Kandias. Jadi setiap Allah turunkan satu ayat ke dunia ini, dibentukkan dalam Al-Quran atau Mushaf Quran, itu ada khadamnya atau penghuninya yang menunjukkan kemuliaan ayat-ayat tersebut. Sebelumnya saya buka dulu, tadi saya ulang lagi sejarah uang isim ini muncul. Uang isim ini diciptakan atau disarikan dari riadohnya Syekh Hasan Az-Zili. Jadi Syekh Hasan Az-Zili ini ulama yang sangat termasyhur di kala itu, yang sangat bagus ilmu agamanya, kuat tirakatnya, bagus ilmu kesaktiannya, cukuplah. Nah, Syekh Hasan Az-Zili ini suatu waktu dia ke daerah tertentu yang di situ lagi mengalami sebuah musibah dari kelaparan, terus ya keuangan tidak tempat itu, perputaran keuangan ekonomi tempat itu benar-benar terpuruk. Walaupun uang zaman dulu bukan menggunakan kertas seperti kita. Nah, dengan tempat yang carut marut segala aspek, tergeraklah hatinya Syekh Hasan Az-Zili ini melakukan riyadhah dan meminta kepada Allah. Nah, Allah menjawab melalui berbagai lantarannya. Dari hasil riyadhah itu, beliau menciptakan ilmu rezeki khusus. Nah, dengan dibentuklah namanya uang isim. Nah, zaman dulu kan uangnya bukan seperti kertas, jadi menggunakan benda logam. Ya, sama dengan kita, sama-sama uang, hanya bedanya kita kertas. Tentu nilainya lebih besar, lebih bagus mereka, karena mereka menggunakan logam. Nah, tak dari perak, tak dari emas bahannya. Kemudian lagi Syekh Hasan Az-Zili ini mengajarkan dari hasil riyadhahnya itu kepada yang terdekatnya dulu, diajarkan dan terbukti, lalu diturunkan kepada murid-muridnya, ya sampailah ke kita ini untuk generasi penerusnya, nah, hingga menyebar mungkin ke belahan Nusantara. Nah, uang isim ini sebenarnya sederhana dalam arti bentuk bakukan doanya. Artinya bukan doa yang dari mantra, dari bentuk bahasa adat daerah, tidak. Kuncinya cuma di ayat kursi. Saya rasa kita sebagai muslim semua tahu tuh ayat kursi itu seperti apa. Nah,
Selain manfaatnya untuk pelaris bagi pedagang dan meningkatkan rezeki yang luar biasa bagi orang-orang yang bekerja wira swasta atau bebas lah, dalam arti yang kategori yang halal ya. Di sini punya kategori juga. Kalau yang pakai uang ini penjual minuman keras yang nggak masuk, ini juga perlu ente ingat ini. Pelaris kita jual figur nggak mau no. Nah ya, jadi itu perlu diperhatikan. Di sini kategori misalnya berdagang, berniaga, nah, terus lobby proyek agar proyek itu jadi dan begitu. Nah, kalau uang isi ditaruh di diskotik juga nggak bisa ya. Jangan sampai tuh yang pesen buat ngebagusin diskotik nggak masuk. Jadi saudara-saudaraku semuslim dan semuslimat, tata cara membuat isim ini yang rumit itu adalah pengerjaan. Nah, pengerjaannya ini, riadohnya ini mengamalkan ayat kursi 1000 kali habis sholat hajatnya. Ini yang menyebabkan orang banyak mundur ya. Ada yang baru 17 hari udah selesai, sedangkan ini 40 malam berturut-turut sembahyang hajatnya, mengamalkan 1000 kali habis sholat hajatnya. Nah ini, nah sebelumnya saya kasih tahu dulu syarat-syaratnya. Syarat-syarat membuat uang isim ini adalah uang 100 ribuan ya, angkanya bebas. Kalau Anda ganjil, kalau Anda genap bebas. Kemudian setelah itu minyak jakfaron 1 gram aja. Minyak jakfaronnya seperti ini. Tadi jangan terlalu cair ya, yang agak kentalan dikit 1 gram. Kalau yang cair itu harganya gocengan, jangan beli gocengan ya. Nah, jadi tolong yang agak bagus ya, 20, yang 50 ribuan lah, 100 ribu, 250 ribu. Kemudian lagi air dinding masjid. Ini saya contoh. Air dinding masjid itu sebenarnya air yang ada di bak masjid. Nah, cuma kan masih zaman sekarang kayaknya untuk punya bak sudah sedikit sekali. Banter-banter pakai ember sekarang, lebih pakai ember daripada pakai bak. Kalau dulu kan surau langgar tuh masih pakai bak. Itu disebut dinding masjid atau dinding surau. Nah, kalau nggak ada dinding masjid ya sudah pakai air kerannya aja, ambilkan secukupnya setengah gelas saja. Lalu botol minyak yang 12 mili. Nah, 12 mili. Nah, kemudian lagi itu setelah itu benang emas. Ya. Nah, benang emas. Benang emas seperti ini. Benang emas ada 2. Benang emas yang mengkilat banget itu, nah, dengan benang emas yang memang dari benang, yang dari benangnya yang memang buat jahit. Ada kan yang buat ngikat gitu. Itu bukan yang begitu, yang buat ngejahit gini. Nah, jangan salah. Nah, setelah itu semua siap, benang emasnya semuanya siap, semua sudah Anda siapkan, lalu Anda sholat hajat. Tapi ingat, sebelum itu dilakukan, uang itu tolong dicuci dulu. Uang 100 ribu. Bukannya apa-apa, takutnya kena najis. Nah, jadi dicuci dulu bersih pakai sabun, ya diperkirakan bersih. Kalau kena najis ini kan orang habis kencing, entah uangnya dikencingin. Ya, orang yang habis maksiat baru selesai maksiat dibayar tuh, entah harganya berapa, nah megang itu pula, megang duit macam-macam. Jadi saya nggak bisa sebutkan lah, takut banyak yang tersinggung.
Tapi yang jelas cuci dulu ya. Setelah dicuci dikeringkan. Setelah semua siap, oke. Nah, sholat hajat 4 rakaat. Sebab 4 rakaat ini adalah minimalnya. Kalau ente saudara muslim ini 10, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Jadi di sini tidak ada batasan dalam sembahyang hajat jumlahnya ya. Tapi minimal 4 rakaat. Mau 100 juga boleh. Jadi tergantung dari kondisi kemampuan masing-masing. Setelah itu uang disiapkan di sajadah. Lalu balurkan uang itu dengan minyak jafaron yang 1 gram itu. Bolak-balik. Walaupun nggak habis minyak itu nggak habis saja sudah merata tuh minyak. Yaitu uang duit sudah merata. Setelah itu diwiridkan ayat kursi 1000 kali. Nah, untuk bagian 41 ini ya, setiap 100 kali tiupkan ke uangnya. Nah, beda sama 42 nanti yang kita buat. Nah, jadi 100 kali tiupkan, setiap 100 kali tiupkan. Setelah 1000 kali selesai, lalu berdoa. Nah, berdoanya boleh sujud, boleh berdiri, boleh duduk begini, boleh. Doanya apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku minta melalui kemustajaban ayat kursi, jadikanlah uang ini untuk kelancaran rezeki dan pelarisan yang super atau yang mustahil. Begitu saja. Takdirkanlah ya Allah. Seketika juga boleh permintaan kalian, yang penting judulnya pelaris dan kerezekian. Nah, cuma begini saudaraku, untuk lebih jelasnya nanti baca di deskripsi saya. Di situ diajarkan semua. Ini tutorial singkat saja. Untuk deskripsinya, untuk pelajaran ini lebih lanjut, baca deskripsinya secara detail. Kemudian setelah selesai berdoa semua dalam arti rangkaian itu selesai dengan baik, taruhlah uang itu di piring dan simpanlah di rumah. Ya, setelah 40 hari air di masjid itu masukkan ke dalam botol, tidak perlu diapa-apakan lagi. Kemudian botol yang 12 ml itu dililitkan pakai uang itu, ya, dililitkan pakai uang. Setelah itu digulung pakai benang emas 40 gulungan, ya, 1, 2, 3, 4, itu sampai 40. Nah, setelah selesai semua rangkaian baru diasapi pakai buhur. Buhurnya boleh buhur garu, yang bagus buhur garu, boleh yang buhur kerucut garu, boleh diasapkan. Nah, diasap-asapkan, boleh sampai habis atau setengahnya. Kalau setengahnya udah diasapkan lalu tinggalkan saja. Yang penting jangan pakai kemenyan madu, lari tuh odamnya. Itu tetangga aja angkanya di pedukun kita. Nah, jadi buhur ya, ingat jangan pakai kemenyan madu, nggak cocok auranya, nggak masuk. Jadi pakai buhur garu boleh, buhur maghribi boleh juga. Kalau punya kayu garu, kayak bagi yang punya kayu garu boleh juga, bebas ya. Yang penting sekali lagi bebas-bebasnya juga jangan pakai kemenyan. Setelah semua serangkaian ritual ini selesai, Anda merawatnya cukup dibacakan ayat kursi 7 kali, 40 kali, 100 kali, boleh. Jadi setelah 100 kali tiupkan ke uang isimnya, lalu berdoa. Nah, cara menggunakannya, uang isim itu ditaruhkan di laci uang, baca dulu 1 kali. Setelah di laci uang, boleh di kantong kalau Anda mau pergian, nego-nego, lobi-lobi, bisa.
itu bisa dipakai borod lobby, boleh. Karena kita juga punya karisma khusus kalau sudah mengantongi. Pokoknya bersifat untuk kerezekian masuk yang halal. Yang baik-baik itu. Ini saya kasih contoh ke saudara nih. Ini contoh yang udah jadi. Tapi begini saudaraku semuslimin dan semuslimat. Sekali lagi kan ada orang itu, aduh saya nggak bisa Pak Datu Buya untuk mengerjakan 40 malam, ampun saya nggak bisa. Ya, namanya pekerjaan masing-masing. Ada yang sibuk, ada yang nggak kuat wirid, ada yang lagi wirid ngantuk tidur deh saja dah nggak bangun-bangun sampai pagi. Nah, ini repot. Jadi bisa pesen sama saya kasih murah. Demi Allah ini benar-benar membantu batin saya. Saya sedih melihat banyak orang yang datang kepada saya. Yai, saya berdagang udah susah. Nah ini saya ternyuh. Anak-anak saya masih kecil. Itu panggilan batin bagi saya. Jadi saudara yang mau pesan, saya kasih mahal murah. Nah, jadi bagi yang mau datang langsung lebih bagus lagi. Jadi di bawah pembinaan bimbingan secara langsung. Nah, cuma begini, ini saran saya. Coba kerjakan dulu lah. Jangan langsung kita memvonis, saya tidak mau. Selagi niat kita baik atas izin Allah pun 99% bahkan Allah ridho. Itu asal baik. Kita mau berdoa, mau merubah diri dengan syariat, itu Allah akan ridho. Jadi dicoba dulu. Berdoa setiap habis sholat zuhur misalnya sama, ya Allah Tuhanku, beri saya kekuatan tenaga, sehatkan badan saya agar bisa ngewilitkan uang isim ini gitu. Jadi disambung juga doa dulu. Sehingga Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih niat atau kesemangatan yang baik. Nah, yang besar, semangat yang besar untuk mengerjakan uang isim itu sambil diminta di sembahyang zuhur, asar, maghrib, itu bisa. Agar apa? Agar Allah mengabulkan permintaan kita, meluluskan sampai 40 hari. Itu dicoba dulu. Tapi kalau memang benar-benar Allah belum mengizinkan, ya silahkan hubungi saya, kan ada nomor WA-nya di bawah. Nah, saya benar-benar ternyuh dengan berbagai, terutama pedagang ya, pengaduan pedagang, yang semuanya itu 80% meninggalkan cerita sedih. Kalau cerita senang nggak mungkin ke saya, karena kalau senang nggak mungkin. Itu orang-orang sawo ibaratnya yang datang. Nah, panggilan batin kita mendengar itu macam-macam lah. Artinya berbagai, saya sudah nggak bisa ngomong. Artinya di diri mereka itu benar-benar ada keniatan yang benar-benar berpasrah diri karena kehidupan itu. Nah itu, jadi disitulah yang saya lihat dari mereka ini. Nah, jadi bila saudara muslimin, muslimat memang sudah dilaksanakan sekali lagi tidak lulus, ya sudah, pesan ke saya buatkan. Pesannya nggak perlu nunggu 40 hari baru selesai, enggak. Itu bisa saya ringkas menjadi 3 hari. Dengan caranya bagaimana meringkasnya? Yang meringkasnya gampang. Kalau 40 hari itu kan 40.000. Kalau 40.000 itu bisa saya selesaikan 3 hari, ya sudah, lolos, sama nilainya. Kita kan ngambil dari jumlah, bukan dari hari. Gitu, ini dari jumlah. Jadi kalau misalnya 3 hari selesai 40.000, berarti 3 hari barang bisa dikirim. Nah, kalau selesainya 5 hari, 40.000, 5 hari bisa dikirim. Nah, lalu ada yang nanya, 1.000 kali aja 2 jam, 40.000 kok bisa 3 hari? Ya, itu bahasa orang tandanya belum pernah wirid. Lawan dia,
itu ente buka kartu. Jadi begini, jangan dibuka-buka kartu. Begitu. Syekh Hasan Az-Zahili itu kalau baca Quran 30 menit bisa 30 juz. Jangan main. Karena Al-Quran itu makan dia sehari-hari, makan beliau sehari-hari. Coba. Bagi yang belum habis Quran atau yang baca Quran itu mustahil. Ya ketaraan bener itu buka kartu juga. Nah, ketaraan dia belum habis atau dia memang tak bisa baca Quran tahu enggak gitu. Jadi hal begitu tidak perlu dipertanyakan. Sama dengan kita, apa enak kopi itu? Kopi mah itu tandanya dia belum pernah minum kopi. Sama itu logika, ini wawasan logika. Nah, saudaraku muslim dan muslimat, efek-efek dari kita mengamalkannya ayat kursi ini sebenarnya akan saya jelaskan di part 2 nantinya, tapi ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Efek-efeknya salah satunya adalah perubahan aura di rumah. Ya, rumah kita itu kalau kita wirid dengan doa amalia dari Al-Quran, ya, atau amalia yang bersifatnya ismu azam, atau amalia yang bersifat dalam arti pertolongan maunah, itu sudah membentuk karakter aura di rumah itu sendiri. Selain di rumah, yang pasti itu sumber itu di badan kita, karena itu pusat Allah berikan, turunkan sumber itu, sumber kekuatan itu, lalu menyebar ke seluruh rumah. Tuh, kalau di rumah itu sudah membawa aura yang baik dari radiasi aura yang ada di kita, sudah pasti keluarga juga akan ikut terbentuk di keluarga ini. Nah, kalau di keluarga sudah ikut terbentuk, baru masuk kerasuk kepada batin. Batin di kita tenang, maka batin di keluarga juga akan ikut. Tuh. Selain itu, pembawaan kita kepada orang lain pun sudah berbeda. Tadinya kita ngomong itu ya macam orang, kayak orang berpuasa, ada yang kelihatan lemas, ada yang ngedap-ngedapi, itu stabil. Amarah emosional kita juga stabil karena wiridannya itu kontinu. Wiridan yang dilakukan secara kontinu atau amaliyah yang dilakukan secara kontinu, terutama yang bersifat untuk rezeki, mahabbah, atau untuk kewibawaan yang bersifat bukan untuk perang, ya, itu membawa batin atau membawa tempat-tempat itu menjadi damai pembawanya. Nah, kalau itu amaliyah itu membawa kita damai, maka emosi kita pun stabil, damai, pembawaannya tenang. Tuh, nah begitu juga emosi. Dan kita minta rezeki atau meminta untuk usaha segala macam, maka pembawaan kita itu stabil, emosi kita stabil di segala tempat itu. Nah, terus pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu di saat kita kesal dengan satu bentuk satu masalah atau apa, itu kita bisa mengerem. Berpikirnya kita ini chest plank. Kenapa saya bilang chest plank? Dia bisa tahu, bisa ngebentuk. Udahlah, kalau saya marah juga, saya lagi utang itu nggak keluar, ngapain saya tabok mukanya, nggak ada, saya dapat masalah. Itu berpikir chest plank gitu. Kalau nggak chest plank kan main tabok aja nih, nggak dungu gitu loh ya. Jadi di situ. Kedua lagi, nah ini ya, kemudian lagi, selain kita berpikir itu juga bagus, chest plank dan panjang, terus cara ibadah kita mulai membentuk ke arah yang lebih rajin. Nah itu ibadah kita pun jadi lebih rajin. Kalaupun dia masih belum rajin, ada kemantapan hati.
Nah, kemantapan hati, terus sholat lah. Itu sudah sering panggilan begitu sudah masuk. Jadi efek positifnya banyak. Makanya saya bilang kepada saudara, coba dikerjakan. Bisa rasakan sampai 40 hari. Itu segala aspek di kehidupan kita itu yang baik-baik itu terbentuk nanti dengan amalnya. Nah, jadi kalau kalian dikit-dikit belum mencoba aja sudah, dalam berat amat. Padahal dia belum pernah, udah berat, kan? Repot kita nilai orang begitu, ya? Soalnya dia udah berkali-kali, memang nggak lulus terus, boleh berat. Nah, jadi coba minta sama Allah sebelum memulai. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya untuk mengamalkan ayat kursi ini untuk rezeki dan agar usaha apa yang saya inginkan terkabul. Saja diminta dulu seperti itu sebelum memulai. Nah, satu lagi sebelum kalian menerima ijazah ini, ucapkan qabiltu dalam hati. Qabiltu, nah baru kalian belajar. Untuk mahalnya cukup subscribe dan like aja. Ya nggak subscribe nggak like nggak apa-apa, saya udah ridho kok. Ya apa itu, cuma ya lihat keilmuannya lah, disesuaikan. Nah, saudara muslimin dan muslimat, sekali lagi saya minta, dengan carut marutnya keadaan sekarang ini, cobalah wiridan amaliyah ini kita jadikan sebagai tempat ladang ibadah. Jadi tidak hanya semata-mata kalian itu hanya mencari keinginan agar hajat dunia kan terkabul. Coba itu dibuang dulu egonya seperti itu. Ini saran saya. Mengamalkan ilmu apapun, jangan pernah dikejar dengan ego. Nanti kalau nggak terkabul putus asa. Itu kalau udah putus asa udah. Biasanya yang sisa itu yang jelek-jelek, ada yang bagus nggak? Gitu. Coba jadikan tempat untuk ladang ibadah dulu. Nah, itu aja sebagai ladang ibadah kita. Jangan dulu kejar dulu untuk wah saya biar kaya, jangan dulu. Saya amalkan ini Allah untuk ladang ibadah saya agar saya bertambah keimanan saya. Nah, kalaupun engkau berikan hajat saya terkabul itu sebagai engkau menerima doa saya. Itu aja saran saya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa hubungin saya bila di deskripsi itu kurang paham. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.